Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, saya Anjani Sabrina dari kelompok 1 Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan NIM 12110122269 akan memaparkan materi yang berjudul pengertian dan fungsi dari administrasi. Baiklah, kita masuk kepada pengertian dari administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan minister, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Dari perkataan itu, terbentuk kata benda administratio dan kata sifat yaitu administrativus yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris yaitu administration yang artinya melayani, mengendalikan, atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuan secara intensif. Kata ad memiliki arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang artinya kepada, dan minister sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Dan to administer artinya itu mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari administrasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui kerjasama antara sekelompok orang. Administrasi dalam hubungannya dengan masalah pendidikan yaitu sebagai penghantar agar kegiatan nyata pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efisien, efektif, dan tepat menuju sasarannya. Administrasi telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga administrasi itu memiliki pengertian atau konotasi yang sangat luas. Secara garis besarnya, pengertian itu antara lain yang pertama, mempunyai pengertian yang sama dengan manajemen. Yang kedua, menyuruh orang agar bekerja secara produktif. Yang ketiga, memanfaatkan manusia, material, uang, dan metode secara terpadu. Yang keempat yaitu fungsi eksekutif pemerintah. Di dalam setiap kegiatan administrasi terdapat beberapa unsur yang selalu kait-mengait satu sama lain. Beberapa unsur di dalam administrasi yang dimaksud yaitu yang pertama, adanya sekelompok manusia. Yang kedua, adanya tujuan yang hendak ingin dicapai. Yang ketiga, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan. Dan yang keempat, adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Administrasi sebagai proses rangkaian kegiatan memiliki beberapa unsur, di antaranya yaitu yang pertama, organisasi. Organisasi, jika sekelompok individu menghadapi pekerjaan yang sudah tidak mampu lagi untuk ditangani oleh satu orang, maka muncullah organisasi atau sekelompok orang. Yang kedua, manajemen. Manajemen menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter bahwa manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yang berhubungan dengan persoalan menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain dalam rangka kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang keempat ada kepegawaian. Unsur administrasi ini berhubungan dengan persoalan sumber daya manusia, mulai dari penerimaan, pengembangan, hingga pemberhentian. Yang kelima yaitu ketatausahaan. Ketatausahaan ini berhubungan dengan persoalan menyiapkan, mengirim, membuat, mencatat bahan-bahan, atau menyimpan semua bahan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuannya. Kita masuk selanjutnya yang kedua yaitu fungsi dari administrasi. Fungsi administrasi dapat dilihat dari konsep dan teori administrasi.
pada prinsipnya sama dengan fungsi manajemen secara umum. Proses pengelolaan itu pada prinsipnya dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, komunikasi, penilaian atau evaluasi terhadap semua program kerja yang memerlukan pengaturan oleh para profesional untuk mengeliminasi pemborosan dan memaksimalkan tingkat keefektifan potensi sumber daya yang tersedia. Adapun beberapa fungsi administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh G.R. Terry adalah yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala program dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di masa depan secara optimal. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam administrasi, terutama dalam bidang pendidikan, terletak pada diri pemimpin seperti kepala sekolah atau guru kelas sebagai manajer kelas yang dapat bekerja sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Dalam komunikasi ini sangat perlu memperhatikan situasi dan kondisi kepada siapa dan kapan kita berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Ada pula yang secara resmi dan tidak resmi. Keempat yaitu penggerakan. Pemimpin bertugas untuk menggerakkan tenaga pendidiknya dalam organisasi melalui perintah yang ia berikan untuk mengarahkan anggotanya dari berbagai bagian yang berbeda untuk mencapai satu tujuan organisasi. Yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Proses pengawasan mencatat segala kejadian yang berkembang. Upaya ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang dibuat. Yang keenam yaitu koordinasi. Dalam koordinasi ini yang penting yaitu manusianya, karena setiap pekerjaan telah terbagi secara baik kepada setiap personal yang ada. Yang ketujuh yaitu penyusunan pegawai atau staffing. Fokus ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya. Yang kedelapan yaitu pendanaan. Pelaksanaan ini setiap kegiatan dalam program-program yang telah dibuat dalam suatu organisasi diperlukan adanya pendanaan. Oleh karena itu, penghitungan terhadap berbagai biaya ini dapat dilakukan agar dapat bertanggung jawab oleh pengelola administrasi. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.